Penetapan kebijakan pungutan dana SPI di Universitas Udayana bagi mahasiswa jalur mandiri sudah dilakukan sejak tahun ajaran genap 2018. Sesuai dengan surat keputusan Rektor 14 Mei 2018, dana sumbangan atau lazim dikenal publik dengan uang pangkal ditetapkan bervariasi antar fakultas, antara 10 juta hingga 150 juta rupiah. Pendapatan Universitas Udayana dari hasil pungutan uang pangkal jumlahnya memang cukup lumayan. Dana yang diperoleh mencapai kisaran 60 miliar hingga 70 miliar rupiah per tahun. Realitas menemui mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kampus Bukit Jimbaran. 3 mahasiswa ini mengaku membayar uang pangkal beragam, mulai dari 20 juta rupiah hingga 38 juta rupiah. Boleh tahu nggak berapa kena ini SPI? Aku waktu itu 20. Itu golongan berapa ini? 2 ya? Iya 2. Kalau kamu berarti Nggak pakai SPI. nggak pakai SPI. Jadi waktu daftar ulang itu langsung bayar UKT aja. Kalau kamu berapa? Nyetar. Kemarin Mbak SPI-nya itu kena 38, Itu golongan berapa? golongan 5. Soalnya lihat gimana ya, lihat dari teman-teman yang di fakultas lain tuh gitu juga banyak-banyak gitu. Kayaknya ya udah 38 aja juga. Sudah 5 kan tengah-tengah gitu. Kamu berapa? Saya UKT 3, golongan ketiga. SPI-nya? SPI-nya SPI berapa ya? Itu kebetulan orang tuanya yang daftarin, jadi kurang tahu sih. Sementara sekelompok mahasiswa dari program studi ilmu politik yang realitas temui mengaku membayar sumbangan uang pangkal antara 12 hingga 20 juta rupiah. Mandiri. Mandiri. Boleh tahu nggak kenanya berapa kemarin di Mandiri SPI? 20. 20. 15. 15. Kamu? Saya 12. 12. 12. 12. Sama 12 juga. Orang tua kamu keberatan nggak sih? Jujur keberatan. Sepengetahuan kalian ada nggak teman-teman kalian yang mengisi 0 SPI? Ada. Nah, itu penyesalan terberat. Kalau saya. Nyesel ya? Ya. Kenapa? Oh, resik. Tahunya wajib kemarin. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana menyebut ada beban psikologis bagi calon mahasiswa baru untuk mencantumkan nilai sumbangan. Sebab pencantuman nilai sumbangan harus diisi saat mendaftar ujian seleksi jalur mandiri. Ini merupakan satu bentuk secara psikologis membuat adik-adik kita di SMA nanti ketika ingin masuk ke Udayana berpikir untuk semakin besar nominal SPI, semakin besar peluang untuk diterima. Dan setelah kami riset beberapa mahasiswa yang angkatan 2022, anak-anak baru pun memang rata-rata menurut SPI pun nominal cukup besar juga. Tapi memang dikarenakan di Udayana sendiri cukup tinggi rentan gengsinya antar mahasiswa, sehingga mereka yang mendapatkan atau mendapat SPI yang tinggi tidak mau untuk kita ekspos secara pribadi. Ketua BEM beranggapan tata kelola dana SPI di Universitas Udayana juga tidak transparan. Perspektif kami itu kalah sama desa. Coba kita lagi ke desa-desa, pasti ada tuh penggunaan APBN desa kan dengan detail jelas untuk apa-apa saja. Sedangkan yang kami lihat untuk SPI ini sendiri memang di PPID Udayana itu dijelaskan berapa total SPI yang masuk. Cuman memang kami lihat untuk pengalokasian kemana-mana saja belum dapat kami akses dokumen tersebut. Jadi memang seharusnya itu kan uang mahasiswa untuk pembangunan juga harusnya memang menurut kami pribadi ketika itu tidak diekspos pun mengambil 2% yang berbeda. Entah memang mereka sudah menggunakan dengan baik tapi kita tidak tahu, ataukah mungkin memang ada penggunaan kurang bijak penggunaannya. Realitas mendatangi Politeknik Negeri Bali yang juga berstatus BLU. Kampus negeri dengan akreditasi B ini juga memungut dana SPI. Total nilai dana SPI yang diperoleh Poltek Negeri Bali di tahun 2022 sebesar 2 miliar 35 ribu rupiah. Dana sumbangan ini diperoleh dari penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di 26 program studi yang ada. Untuk SPI ini sebenarnya tidak begitu kita prioritaskan. Ya, pentingnya itu yang utama itu tetap kita melihat dari nilainya dulu.
Nah, nilainya ini kalau seandainya nilainya bagus, SPI-nya kecil, itu kita akan ambil tetap yang punya nilai terbagus. Kecuali dia punya nilai mirip-mirip, SPI-nya ada persentase yang harus kita perhitungkan. Dari awal kita membuat SPI itu tidak pernah berubah dari sekarang. Dari sekarang kalau memang peminatnya prodi itu cukup besar, itu minimalnya 5 juta. Kalau di prodi itu peminatnya masih kecil, kita tetap mengutamakan bagaimana kita merekrut mahasiswa itu sebanyak-banyaknya. Dan mahasiswa itu jangan sampai gagal karena dia tidak mampu membayar SPI. Pegiat anti korupsi di Bali menyebut penetapan dana SPI sebagai bentuk kapitalisasi perguruan tinggi negeri. Kalau hal-hal yang memang sudah disubsidi oleh APBN, sebenarnya seluruh mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk lolos seleksi, itu peluangnya semua sama, bagi yang punya duit maupun yang tidak punya duit, disamaratakan. Tidak ada semacam diskriminasi, fakultas A bayar 1,2 miliar, fakultas B bayar 1 miliar, atau bayar 100 juta di fakultas yang lainnya dan sebagainya. Sebenarnya regulasi ini tidak diperlukan. Inilah yang saya katakan proses kapitalisasi di sektor dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi, dan tidak diperlukan regulasi semacam ini. Jalur mandiri adalah usaha terakhir dan satu-satunya bagi calon mahasiswa yang mendambakan kuliah di PTN. Bukannya tidak mungkin, segala daya upaya akan dilakukan, termasuk jor-joran membayar uang pangkal. Lantas benarkah jalur mandiri menjadi celah bagi-bagi kursi di perguruan tinggi negeri?